Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kamera DSLR. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa fahman shafi'an wa lisanan fashi'an wa ibadan yaqinan. Amin. Ya Allah, tambahkanlah bagi kami ilmu yang bermanfaat, hati yang lapang, pemahaman yang benar, ucapan yang fasih, dan keyakinan yang kuat. Amin. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kamera DSLR. Nah, ini saya menggunakan kamera DSLR Canon tipe 700D. Bagian-bagiannya yang pertama adalah lensa. Nah, lensanya ini adalah bagian dari lensa. Lensa ini merupakan bagian pokok dari kamera yang harus bekerja sama dengan bodi kamera ini. Lensa ini merupakan bagian penting dari sebuah kamera karena ibaratnya lensa ini adalah alat untuk melihat atau merekam apa yang kita lihat. Nah, sedangkan bodi ini sebagai prosesornya atau bisa jadi eksekutornya. Nah, pada umumnya lensa kamera ini terbagi menjadi dua jenis. Ada lensa zoom dan ada lagi yang lensa fix yang disebut juga prime atau lensa tunggal. Nah, seperti ini lensa fix namanya. Oke. Terus lensa ini bagian-bagiannya saya lepas dulu ya. Nah, lensa ini bagian-bagiannya adalah yang pertama, ini adalah tutup depan. Tutup depan ini tinggal pencet, kita buka. Nah, ini tutup depannya. Kemudian yang berikutnya bagiannya adalah mulai belakang. Ini adalah cincin focusing untuk memfokuskan. Ini bisa diputar-putar. Yang belakangnya lagi, ini adalah cincin untuk focal length. Lalu ada lagi bagian lensa berikutnya adalah ini stabilizer. Stabilizer ini berfungsi untuk mereduksi getaran. Ini ada tombol on off-nya. Terus berikutnya bagian dari lensa ini ada autofocus dan manual focus. Terus berikutnya yang terakhir bagian dari lensa secara umum adalah ada tutup belakangnya. Tutup belakangnya seperti ini. Nah, ini tinggal diputar, lepas, pasang gitu. Ini bagian umum dari lensa DSLR. Bagian dari kamera DSLR selanjutnya adalah grip. Grip itu bagian yang menonjol. Ini bagian yang menonjol di bagian kanan anatomi kamera, yang fungsinya ini sebagai pegangan pada kamera. Biasanya grip ini didesain kasar biar kita bisa memegang kamera itu dengan kuat dan nyaman ketika digunakan untuk memotret. Ini namanya grip. Selanjutnya bagian dari kamera DSLR yang berikutnya adalah tombol pembuka lensa. Tombol pembuka lensanya terletak di sini. Ini tombolnya. Ini kalau ingin melepas lensa, maka tombolnya ini dipencet, kemudian lensanya diputar berlawanan dengan jarum jam. Oke, lalu lepas. Untuk memasangkan kembali, biasanya di bodi lensa itu ada tandanya. Biasanya macam-macam tandanya. Kalau titik merah ini, nah seperti di lensa fix ini, titik merah ini untuk pemasangannya berarti harus lurus dengan tanda merah yang ada di bodi kamera. Ini harus lurus. Putar searah jarum jam
sampai ada bunyi. Itu kalau bodi lensa tandanya merah semacam ini, titik merah. Kalau bodi lensanya itu ada tanda kotak putih, nah semacam ini, maka cara pemasangannya itu cukup mudah. Tinggal meluruskan tanda kotak putih yang ada di bodi kamera, lalu kita masukkan gini, kita putar searah jarum jam sampai ada bunyi. Nah itu, dengar kan? Bagian selanjutnya adalah tombol fokus. Tombol fokus itu terletak di bagian samping bodi lensa sebelah ini. Nah, ada dua mode, antara lain mode autofocus atau AF dan mode manual fokus atau MF. Ketika Anda menggunakan mode autofocus atau AF, maka lensa akan bekerja mencari fokus objek digerakkan oleh mesin atau mekanis pada lensa secara otomatis. Namun bila Anda menggunakan mode manual fokus, maka kerja fokus lensa ini Anda yang menggerakkan melalui cincin fokus ini. Bagian selanjutnya adalah tombol shutter. Nah, tombol shutter ini terletak di atasnya grip. Ini tombol yang digunakan untuk mengambil gambar. Kita mengambil, kita pencet. Biasanya kalau kita menggunakan autofocus, maka sebelum mengambil kita pencet separuh dulu sampai kamera benar-benar memfokuskan objek yang kita ambil. Jika sudah fokus, biasanya ada suara tit gitu sampai fokus. Kalau sudah fokus, jangan dilepaskan, tapi lanjut pencet berikutnya gitu. Jadi pencet separuh, kalau sudah fokus pencet lagi tanpa dilepaskan. Berikutnya adalah bagiannya bagian dari kamera DSLR itu tombol pembuka flash, terletak di bodi kamera. Ini ada tandanya. Nah, tombol ini digunakan untuk membuka lampu flash pada kamera, lampu flashnya ini. Tombol ini hanya berfungsi bila kamera dalam keadaan menyala atau standby. Saya lanjutkan, bagian dari kamera DSLR adalah dial. Nah ini dial ini bagian dari kamera yang berfungsi sebagai navigasi. Fungsi dial ini digunakan untuk pengatur speed, kanan kiri, speednya tambah dan kurang. Oke, ini tinggal geser-geser. Itu fungsi dial. Berikutnya adalah tombol display. Nah, sebelah ini digunakan untuk mengaktifkan mode standby. Misalkan kamera dalam keadaan mati dalam standby ya. Ini untuk menghidupkan kembali bisa menekan ini tombol display. Nah, di Canon 700D ini juga digunakan untuk mengatur ISO. Jika kita pencet, maka kita bisa memilih ISO. Kita tinggal pilih auto, ISO 100, 200 dan seterusnya. Lalu bagian yang berikutnya adalah thumb wheel. Ini thumb wheel. Ini adalah bagian menu pada kamera DSLR untuk memilih dan mengganti sebuah mode pemotretan. Di sini kalian bisa menemukan beberapa mode auto instan yang telah difasilitasi oleh kamera itu sendiri. Untuk close up tanda bunga ini, kalau yang gambar gunung ini digunakan untuk memotret landscape, tinggal memilih, tinggal memutar dan diluruskan pada tanda putih ini, garis putih yang ada di bodi kamera. Kemudian bagian dari kamera DSLR yang berikutnya adalah built-in flashlight. Nah, ini sebelah ini saya aktifkan dulu, oke. Nah, ini adalah built-in flashlight. Oke. Ini lampu bleed atau biasa disebut flash. Fungsi utama dari flash yaitu untuk membantu pencahayaan
Bagian selanjutnya adalah anti red eye. Anti red eye ini ada di depan, di dekatnya grid. Ini berfungsi sebagai penangkal. Sebelah ini. Oke, kelihatan kan? Ini berfungsi sebagai penangkal untuk menghindari mata yang terlihat merah pada hasil foto. Oke, selanjutnya viewfinder. Viewfinder ini, nah ini adalah viewfinder. Ini sebuah jendela bidik yang bisa digunakan untuk melihat objek saat proses pemotretan. Lalu bagian kamera DSLR berikutnya adalah layar LCD. Ini layar LCD. Ini berfungsi untuk menampilkan sebuah keterangan settingan pada kamera untuk melihat hasil foto, dan bisa digunakan juga untuk memotret dengan mode live view. Bagian dari kamera DSLR selanjutnya adalah tombol navigasi. Tombol navigasi itu terletak di belakang bodi ini. Nah, ini adalah tombol navigasi. Ini membantu Anda untuk mengendalikan program dalam kamera. Lalu tombol AV. Tombol AV itu, nah ini tombol AV. Ini mempunyai fungsi untuk mengatur bukaan diafragma atau aperture. Kemudian tombol FN atau key ini berfungsi, ini tombolnya. Ini berfungsi untuk merubah atau mengalihkan fungsi navigasi ke fungsi shortcut. Kemudian tombol zoom. Tombol zoom sebelah sini. Nah, ini tombol zoom. Tombol ini berfungsi untuk memperbesar hasil foto dan memperdekat jarak objek ketika Anda mengaktifkan mode live view saat memotret. Lalu tombol berikutnya bagian dari kamera DSLR adalah tombol live view. Ini tombolnya. Tombol ini berfungsi untuk mengganti atau mengalihkan layar bidik dari viewfinder dari sini ke live view, ke LCD, tampak pada layar. Tombol ini juga berfungsi untuk merekam video. Memulai perekaman, pencet. Lalu bagian dari kamera DSLR berikutnya adalah tombol menu atau tombol info. Nah, ini tombol menu, tombol info. Tombol ini berfungsi untuk mengatur menu pengaturan utama kamera, sedangkan tombol info untuk mengetahui informasi data termasuk informasi foto Anda. Berikutnya yang terakhir ini ada tombol delete di kamera DSLR. Jelas ini fungsinya untuk menghapus foto dan data lainnya di dalam kamera misalnya. Baik anak-anakku, itu semuanya adalah bagian-bagian dari kamera DSLR. Terima kasih dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.